Di desa yang dulu damai, hidup seorang gadis muda bernama Nadia, penghafal Quran yang lembut dan dicintai. Tapi, sebuah fitnah kecil tumbuh jadi api besar yang membakar wajah ramah desa itu. Nadia diseret oleh amarah warga, dituduh hal yang tak pernah ia lakukan. Di tengah hujan badai dan sorak caci maki, Nadia hanya berdoa. Lalu sesuatu terjadi, langit berubah, angin bicara. Warga mulai dihantui perasaan bersalah dan peristiwa aneh. Tapi saat mereka sadar dan ingin meminta maaf, Nadia sudah tiada. Yang tersisa hanyalah kenangan dan perubahan dalam hati mereka, tentang bagaimana fitnah bisa menghancurkan yang tak bersalah, dan bagaimana kasih sayang Allah selalu melindungi hambanya yang sabar. Di usianya yang belum genap 25 tahun, ia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa. Setiap sore, anak-anak datang ke berandanya untuk mengaji. Suaranya lembut, penuh ketenangan, seperti air yang mengalir di musim kemarau. Warga mencintainya. Ia selalu membantu siapapun, bahkan saat dirinya sendiri kekurangan. Tapi tak semua hati bersih. Di balik pujian dan sanjungan, ada segelintir orang yang tak suka melihat cahaya terang bersinar. Salah satunya, Bu Eni, istri kepala dusun yang merasa tersaingi karena anaknya tak disukai Nadia. Fitnah mulai dari kecil. Nadia sok suci, dia pasti sembunyi-sembunyi pacaran. Awalnya hanya bisikan, tapi lama-lama menjadi suara keras yang mulai membentuk opini. Nadia diam. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum. Tapi awan gelap sudah mulai menggulung dari arah barat. Suatu hari, seorang pemuda desa ditemukan pingsan di dekat rumah Nadia. Tak ada luka, hanya linglung. Tapi berita yang menyebar jauh lebih menyeramkan. Dia disantet, kata orang-orang. Dan siapa lagi yang bisa melakukannya selain Nadia? Mulet, orang lebih tajam dari sembilu. Tak ada bukti, tak ada logika. Tapi kebencian yang sudah mengendap mudah tersulut. Teman-teman Nadia mulai menjaga jarak. Anak-anak tak lagi datang mengaji. Nenek Nadia jatuh sakit karena stres. Nadia tetap tidak membela diri. Ia memilih mendekat pada Tuhan, bukan membalas dendam. Ia yakin, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi desanya tidak sabar. Dan ketika kebencian sudah tumbuh, keadilan bukan lagi yang dicari. Hanya pelampiasan. Hari-hari berlalu, dan tekanan makin kuat. Warga mulai mencaci Nadia secara terang-terangan. Pasar desa ramai oleh obrolan yang menusuk. Bahkan anak-anak melempar batu ke halaman rumahnya. Sampai suatu hari, seorang anak kecil sakit keras setelah bermain dekat rumah Nadia. Takdir yang biasa berubah jadi alasan untuk menyalahkan. Dia bawa sial, teriak seseorang. Dan itu cukup untuk meledakkan segalanya. Bu Eni dan beberapa warga mulai menggiring opini. Mereka membuat kesepakatan diam-diam. Nadia harus dihakimi. Tak melalui hukum, tapi melalui amarah. Mereka ingin menunjukkan bahwa desa ini bersih dari yang berbeda. Langit mulai mendung, seperti ikut berduka atas kebodohan manusia. Tapi tidak ada yang peduli. Sore itu, puluhan warga datang ke rumah Nadia. Mereka menyeretnya keluar, meski ia berusaha menahan neneknya yang menangis. Wajah-wajah yang dulu tersenyum kini berubah kejam. Hujan mulai turun, angin berputar kencang. Nadia tidak melawan. Hanya menggenggam mushaf kecilnya, bibirnya bergerak melafalkan doa. Ditarik, dijambak, diteriaki. Tapi ia tetap tenang. Lalu, di tengah gemuruh langit, terdengar petir keras. Semua terdiam sejenak, tiba-tiba, langit cerah. Seolah badai berhenti hanya untuk mendengar doa Nadia. Wajah-wajah yang beringas mulai goyah. Dan saat itu, satu demi satu, orang yang menyeretnya merasa pusing, ada yang terjatuh, ada yang mendengar suara-suara aneh dalam pikirannya. Ketakutan mulai menggerogoti keberanian mereka, tapi Nadia hanya menatap langit. Malam itu, desa tidak bisa tidur. Rumah-rumah yang ikut menyeret Nadia tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Piring pecah sendiri. Ayam menjerit tengah malam. Suara tangisan tanpa wujud terdengar dari arah ladang. Pak Lurah mimpi melihat api membakar desa. Anak Bu Eni kerasukan dan menyebut nama Nadia berkali-kali. Orang-orang mulai saling menatap dengan panik. Apa mereka salah? Sementara itu, Nadia menghilang. Tidak ada di rumah. Tidak di hutan. Tidak di surau tempat biasa ia mengaji. Ia lenyap. Begitu saja. Sekian Daitlan bumi. Warga mulai menyesal. Mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya, hanya untuk menemukan mushaf yang tertinggal, dan sepucuk surat, aku memaafkan, tapi luka tetap tinggal. Semoga desa ini belajar bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Waktu berjalan.
Desa mulai berubah. Warga lebih berhati-hati dalam berkata. Buyan kini rajin ikut pengajian. Anak-anak kembali belajar mengaji, tapi suara yang mereka rindukan tak terdengar lagi. Nadia tak pernah ditemukan. Tapi namanya selalu disebut dalam doa. Banyak orang yang bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi, ia tersenyum, mengenakan jubah putih, memaafkan, rumah kayu itu tetap berdiri. Sepi, tapi tidak mati. Seolah menjadi pengingat bahwa satu orang bisa mengubah wajah sebuah desa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesabaran dan doa, dan langit, setiap sore, selalu memerah, seperti mengingatkan bahwa langit pun pernah menangis untuk seorang wanita yang difitnah, tapi tetap memaafkan.